Annyeonghaseyo. Selamat malam Cigudel. Malam hari ini kita bertemu lagi di sesi IG Live Drakor Class dengan tajuk Drakor Saranghae. Malam hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial, yaitu Mbak Mia. Aku panggilnya Kak Mia. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan salah satu penggemar drakor seperti kami. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai hukum properti di Korea dan di Indonesia. Kita akan bandingin bagaimana sih kita bisa kepikir tentang tema ini. Tentu saja dari drama hits terbaru Vincenzo yang dibintangi oleh Song Joong Ki Oppa. Oke, mari kita undang dulu Kak Mia. Sebentar ya. Halo. Annyeonghaseyo. Halo. Selamat malam Kak. Ya, selamat malam juga. Assalamualaikum teman-teman Drakor Kelas. Ya, Malam mingguannya kita berfaedah ya. hukum, tapi bukan hukum nikah sayangnya. Oh iya, apalagi hukum Newton ya. Yang jomblo Iya, iya, iya. ikut-ikut. Oke. Apa kabar Kak Mia? Ya, gitulah tadi baru on the way kan, terus cepat-cepat pulang kan, ada janjian sama teman-teman Drakor Kelas. Nah, ini sudah standby. Oke, pasukan aman. Anak Udah gimana? Gimana? pasukan aman? Oh aman, udah dikondisikan di briefing tadi. Briefing dulu, ya kan? Iya, Oke, nah, baru bisa live sama teman-teman Drakor Kelas. iya, sama. Di sini juga harus dikondisikan dulu. Iya, faktor penentu soalnya ya. Kita kan kalau slogannya Drakor Class, bucin totalitas tapi tidak melupakan prioritas. Ya, Wow, berat tapi kok nyantai ya, keren-keren. Keren, ya. konotasinya gimana? Bucin, Dedikasi banget. Tapi ya. harus dengan prioritas keluarga termasuk salah satunya ya Kak ya. Kak Risna tuh, Anyong, Halo, Anyong Kak Risna. halo. Nuna atau Sanbe ya? Oh iya. Oke, teman. Iya, iya. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu figur yang akan berbincang dengan kita malam hari ini. Kak Mia dengan nama lengkap Nur Hilmia. Benar ya Kak ya? Ya benar. Atau Park Mia? Oh iya, Park Mia atau Kim Chae-soo ya. Aku bikin sendiri dari game-game itu. Ya ampun, aku belum mengenalin diri. Saya Cho Rijo, teman-teman. Cho dari Cho Nah. Suku, adeknya. C, adeknya. Oh, iya iya iya. D, gitu ya. Kak Mia Oke oke. adalah dosen yang saat ini bekerja di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Menempuh Mhm. satu Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada, masuk tahun 99 ya Kak ya. Uh, Ya. Melanjutkan di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pernah mengabdi juga di Universitas Negeri Asahan di Kisaran, Sumatera Utara. Belum pakai negeri, masih punya Pemkab, masih swasta, Universitas Asahan. Asahan namanya. Oh, Iya. iya. Lalu dari 2014 sampai sekarang di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mhm. Kak Mia salah satu penggemar drakor juga kan ya? Iya, dari Full House. Oh, dari Full House Iya, zaman. dari anak dua dulu, dari anak dua. Sekarang hanya empat. Nah itu cuma belum ada nyali gabung sama teman-teman Drakor Class. Karena kirain, wah ntar dipatok harus berapa episode gitu, enggak ya? Nah, ternyata enggak. Kami nontonnya on. Oh bisa gabung dong, ntar boleh ya? Silakan Kak, kami Iya, menonton iya, iya. setiap saat. Oke, oke, oke. Dari Full House. Suka, suka, suka. Kenapa Kak? Suka, Drakor tuh suka. Mereka kalau acting totalitas ya, jadi nggak yang canggung atau gimana, totalitas mau peran apapun total gitu, jadi sangat menghayati perannya gitu, itu keren. Kalau emosi bikin baper, kalau lagi sedih bikin baper juga gitu ya. Ya semua totalitas. Oh kayak ini ya slogan tadi Drakor Class ya. Iya, Ada totalitas.
Iya, Keren-keren. si Opa dan Iya, Ominya bucinnya juga totalitas. iya. Itu ada Imaisha Anyong. Nyok. Itu. Nah, kalau Iya. 2004 Full House itu dibintangi Song Hye Kyo dan Rain. Hmm. Kan ada salah satu drakor yang lagi hits nih, Vincenzo. Nonton juga nggak, Kak? Mantannya ya, mantannya. Song couple, aduh. Dulu tuh ya, ini cerita sedikit. Iya, iya. Waktu di klip tahun berapa itu kan, waktu Nah, belum terbentuk Drakor Klasik kan saya ngupingin geng baku belakang tuh nah, ke Arisna. iya, iya. Ada Cinggu Lendi, Hmm, ada rela. siapa Dewa. Nah, Kak Iya, Arisna tuh yang sampai kadang midnight karena ngejar waktu Cinderella kan. Ya, jadi mungkin iya. habis nulis terus Iko nulis itu dibahaslah drakor. Kan sekarang jam 9 malam, dulu sampai unlimited gitu. Aku pernah Nah, merusak itu. jadi ya. Nah, jadi song-song couple tuh sempat ngerumpiin song-song couple, terus yang kecewa lah, Iya, ya kan dan iya. sebagainya gitu. Nah, ini saya terima kasih pada teman-teman Drakor Class ngajakin main ke sini gitu ya. Jadi saya nonton lagi gitu. Kemarin ada drakor-drakor lama itu karena saya pengen tahu kayak Dear Judge, Miss Hammurabi gitu kan. Iya, iya. Nah, itu sama mahasiswa sih diskusi-diskusi gitu ya. Hmm. Beruntung sekali jadi update ada Vincenzo ini gitu. Hmm. Nonton, tapi baru sampai episode 6 yang persidangan kena apa keentuk tahun ya hakimnya ya. Aduh. Iya, 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 iya. jadi Nonton. hidangannya gara-gara tawon. Aku sampai ketawa loh. Iya. Iya, sampai bener-bener kayak bengkak gitu ya. Wah, luar biasa makeup artisnya itu ya. Iya. Iya, iya. Jadi kan drakor ada pilihan genre juga ya? Lebih ke hukum untuk kerjaan atau memang kesenangan pribadi juga gitu? Nah, itu. Jadi kan kayak tulisan Kak Rejo juga di Drakor Class itu ya. Saya apa mengenal hukum properti yang Vincenzo. Saya tertarik kata-kata bahwa kita ketika nonton drakor ternyata nggak hanya untuk me time atau hiburan semata, tapi melongok ke jendela budaya. Kan hukum ini termasuk ada kaitannya dengan budaya kan. Oh jadi mereka kebiasaannya seperti ini, menerapkan hukumnya seperti ini, legal culture-nya seperti ini, proses persidangan seperti ini itu banyak dapat ilmu gitu. Jadi sekalian sih kayak saya pas di semester ganjil kan ngajar bahasa Indonesia hukum tuh. Jadi Oh, mengenalkan mahasiswa semester 1 hah? eh, masuk ke istilah-istilah hukum yang baru ya. Mereka tamat SMA itu paling mungkin yang jurusan IPS taunya tata negara gitu kan masih Ah, asing. Jadi keren. mengenalkan ke istilah hukum. Nah, saya biar nggak boring itu kan boring ya. Kok anak-anak IPA, aduh, pasti Iya, nggak suka ya kan. gimana gitu ya? Jadi ya, jadi biar nggak boring, oke deh kita nih nonton While You Were Sleeping, saya bilang Lee Jong Suk, itu kan. Nah, coba temukan ya kekhasan istilah-istilah yang mereka gunakan. Nah, terus nanti cari di hukum kita ada nggak? Nah, mereka semangat belum waktunya ngumpul tugas sudah ngumpul. Oh, mas, Ya, beneran Bu, itu saya sedang nonton Bu. Ada lagi nggak? Sampai kayak gitu. itu kasusnya bagus Nah, banget loh yang Lee Jong Suk itu karena kan awal kasusnya si Suzinya kan dijebak ya. Dia bukan pengendara ya, mobilnya, terus dijebak, ya. malah itu jadi dituntut ganti rugi. Terus Mm-mm. hilirnya tuh menarik banget ya, termasuk ada kasus tambahan dikit-dikit gitu kan. Iya. Banyak itu banyak. Jadi sepanjang film itu ada beberapa kasus itu menarik Hmm. penyelesaiannya dan kayak plot twist gitu ya. Iya. Kan Kak Rigi ahlinya cerita fiksi nih. Banyak plot twistnya gitu kan? Heeh. Nggak nyangka Iya. kita ternyata penjahatnya si itu. Iya. Jadi akhirnya mahasiswa merasa tertarik, Bu kok di hukum kita nggak kayak gitu. Nah, ini kan kalian para calon penegak hukum nih, saya bilang gitu kan. Nah, coba bagaimana mikir, bagaimana mengubah sistem misalnya, bagaimana uh, kita menerapkan hukum ya, atau bagaimana profil seorang jaksa tuh kok keren banget di situ. Nah, iya. Misalnya gitu, keren juga gitu itu gimana pinter gitu anak hukum itu harus pinter gitu sih Iya, banyak ada benar-benar. dari of prosecutor itu yang ngusulin mahasiswa tuh Bu Ngusulin itu udah jadi Bu ya ngusulin Bu gimana kalau diary of prosecutor oh gitu ya tapi saya belum nonton yaudah ibu nonton dulu
Kayak gitu. Jadi oh ya nonton bareng-bareng gitu. Iya. Nah, jadi nonton gitu kan. Oh ini jadi akhirnya kita kayak ngerumpiin drakor. Pernah juga dosen lain mungkin lewat ini sebelum pandemi ya. Kalau sekarang setelah pandemi daring nggak sempat karena materi banyak, Iya. berhari itu nggak bisa gitu. Jadi dosen heran itu ngomongin apa sih? Kok ngomongin drama Korea? Oh nanti dulu saya bilang ya kan setelah dijelaskan saya tunjukin lagi ini. Ini loh apa trailernya gitu kan. Oh tentang hukum wah menarik nih nonton itu bapak-bapak juga nonton. Ya, ibu-ibu yang juga yang lewat tadinya kirain nggak berguna. Oh iya 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 menarik nih. Pada tertarik. Itu. Belajar banyak soalnya Kak ya dari setiap episode. Terus kalau aku sih nangkepnya dari seluruh drama itu yang While You Were Sleeping, tidak ada pembuktian kalau tidak ada bukti. Bukti itu penting ya. Nah, Mahasiswa kakak, kakak hukum. Perlu ada iya. bukti. Oh iya, semuanya perlu bukti. Bahkan ke bawah-bawah juga kalau kalau ngumpulin tugas mereka screenshot tuh. Bu, ini Google Form-nya udah ya. Ya kan? Ibu, iya, Ibu soalnya kan sering nonton drakor, nanti Ibu bilang mana buktinya? Mana buktinya kan Google Form sama semua. Jadi di screenshot lah dibikin apa gitu kan. Karena kan mahasiswa ini pinter-pinter ya zaman sekarang. Itu slip uang kuliah semesteran itu bisa dipalsuin buat Ah, sendiri gitu kan. Iya, udah banyak itu mah kecil Bu, caranya tahu semua. Ya kan. Jadi ya ini dosennya harus update lah ya kan dari drama Korea banyak banyak dapat insight termasuk Vincenzo ini nih. iya, Vincenzo sedang tayang di TVN, di Netflix setiap Sabtu dan Minggu. Iya. Vincenzo di Sabtu, yeay. Oh ya Sabtu ya jam berapa sih saya lihatnya di Netflix? Jam 9 malam Netflix. Hari ini episode 15. Sempat tertunda kan ya? Enggak sih, tapi jadi 20 episode, rencana 16, kayaknya nggak bisa deh 16 belum. Itu ada tulang saya. Halo tulang. Darman Sahasibuan. Tulang saya Hakim nih. Aduh. Ya makasih tulang udah Saya nonton. Tobing. Iya nih Ya, Tobi udah tinggal di Jakarta tulang dia. Iya. Jadi Vincenzo masih episode 6 ya Kak ya? gimana? Masih Ya nonton episode episode 6 itu Vincenzo baru. kan ya Ah, sampai episode 6 itu mereka mau ini ya attack balik itu ya si apa si jaksa mantan jaksa yang sadis itu ya kan. Nah, jadi ya. eh ya itu nanti ada tentang hukum pengangkatan anak kan di episode 6 saya belum habis sih soalnya. Jadi banyak aspek hukum dalam drama Korea Vincenzo ini. Pertama aspek hukum pidana ya kan yang pembunuhan Don Fabio ayah angkatnya si Vincenzo, kemudian pembakaran perkebunan Emilio. Ya, Ya. jadi ketika Vincenzo datang ke rumah Emilio, dia menyodorkan surat pesan terakhir dari Emilio, tolong tanda tangani dia bilang. Tapi ternyata kan seperti tebak dia, ini pasti nggak akan mau, namanya musuh mafia gitu kan. Tapi pesawat penyiram pupunya udah Ya. siap untuk menyiramkan bensin bukan Bensin. pestisida dengan sekali ya gas dilemparkan maka boom terbakarlah. Itu kan pembakaran ya, bukan penyelesaian hukum, itu anarkisme. Ya kan? Tapi kan ada kausalitasnya, ada sebab musababnya kenapa seperti itu. Hukum pidana. Yang kedua hukum pengangkatan anak oleh WNA, ya kan? Nah, jadi si Bu Oh ya yang dia sebagai pembantu rumah tangga saya belum nonton sih itu nanti ditunjukkan ya di akhir episode 6 mungkin ya.